Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nadia Kamilia MPDI serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi, masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Kusuma Ayu Arumukti, NIM 2419006 sebagai moderator. Kemudian rekan saya Alisa Intan Fajri, NIM 2419009 dan Konita Lutfiah, NIM 2419013. Selanjutnya akan dibahas oleh kelompok kami. A. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Secara harfiah, kata khalifah berasal dari kata khaf, yang berarti wakil, pengganti, dan penguasa. Begitupun kata istilah khilafah yang dapat diartikan sebagai institusi politik Islam yang bersinonim dengan kata imamah yang berarti pemerintah. Adapun kata al-rasyidun secara harfiah berasal dari kata rasyada yang artinya cerdas, jujur, dan amanah. Dari kata rasyada kemudian berubah menjadi kata benda atau kata rasyid dan jamaknya rasyidun yang berarti orang-orang cerdas, jujur, dan amanah. Dengan demikian, secara sederhana, Khulafaur Rasyidin dapat diartikan sebagai pemimpin umat Islam yang cerdas dan amanah dari kalangan sahabat pasca Nabi Muhammad SAW wafat. B. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nama lengkap Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr at-Taimi al-Quraisy. Abu Bakar itu nama gelar, sedangkan nama aslinya Abdullah ibnu Abu Quhafah. Lalu ia mendapat gelar Asy-Syiddiq setelah masuk agama Islam. Semenjak masa kanak-kanak, ia adalah sosok pribadi yang terkenal jujur, tulus, penyayang, dan suka beramal, sehingga masyarakat Mekkah menaruh hormat kepadanya. Ia selalu berbuat yang terbaik untuk menolong fakir miskin. Abu Bakar merupakan orang yang pertama masuk Islam ketika Islam mulai didakwakan. Pengorbanan Abu Bakar terhadap Islam tidak diragukan lagi. Abu Bakar juga merupakan seorang yang jernih tabiatnya, persahabatan dan kepercayaannya yang kekal kepada Nabi Muhammad SAW menjadi sebuah tanda bukti ketulusan hatinya. 1. Pengangkatan menjadi khalifah. Sebelum terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, pada mulanya yang terjadi pendapat atau usulan oleh kaum Ansor dan Muhajirin yang sama-sama di antara dua kaum tersebut menginginkan seorang khalifah dari kalangan mereka. Akan tetapi usulan itu ditolak dengan tegas, sehingga di antara mereka menyimpulkan bahwa kaum Muhajirin memang lebih berhak untuk mengendalikan kekuasaan ini dan semua sepakat. Maka Umar bin Khattab maju dan membaiat Abu Bakar yang kemudian dibaiat oleh semua yang hadir di Saqifah. Kemudian Abu Bakar menyatakan pidatonya, "Taatlah kalian kepadaku sepanjang aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya di tengah kalian. Jika aku bermaksiat, maka tidak wajib kalian taat kepadaku." Setelah pembaiatan dan pernyataan beliau tersebut dengan demikian, maka pasca Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah sebagai khalifah Islam terpilih yang pertama, yakni menjadi pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin yang hanya berlangsung 2 tahun. 2. Pencapaian pada masa Khalifah Abu Bakar. Dalam masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq cukup terbilang banyak menghadapi persoalan-persoalan di dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad.
nabi palsu, dan pembangkang zakat. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang riddah atau perang melawan kemurtadan. Setelah berhasil menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Selain itu, berikut ini mengenai peradaban yang berkembang pada masa pemerintahan Abu Bakar yang berlangsung selama 2 tahun. A. Membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat. B. Menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi dukungan atas semua kebijakan khalifah. C. Membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap masalah yang timbul. D. Membangun pemerintah yang tertib di pusat dan di daerah. E. Membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur. F. Menyusun mushaf Al-Quran seperti yang dimiliki umat Islam sekarang. G. Menyejahterakan rakyat secara adil dengan membangun Baitul Mal serta memperdayakan zakat, infak serta ghanimah dan jizyah. 3. Peradaban pada masa Abu Bakar. Bentuk peradaban yang paling besar pada masa Khalifah Abu Bakar antara lain: 1. Penghimpunan Al-Quran. Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran dari pelepah kurma, kulit binatang, dan dari hafalan kaum muslimin. 2. Dalam bidang peranata sosial ekonomi adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat dengan cara mengelola zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari kaum muslimin. 3. Praktik pemerintahan Khalifah Abu Bakar yang terpenting lainnya adalah mengenai kepemimpinan atas inisiatifnya sendiri dengan menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya. C. Peradaban Islam di masa Umar bin Khattab. 1. Sistem pemerintahan di masa Umar bin Khattab. Kesuksesan Umar bin Khattab saat memimpin umat Islam pada mulanya meninggalkan banyak kejayaan-kejayaan yang dicapai umat Islam pada saat itu hingga sekarang. Ketika Umar menjabat sebagai khalifah, dia menata sistem pemerintahannya dengan memberikan keadilan dan kejujuran kepada masyarakat, serta meletakkan dasar-dasar negara yang bersifat demokratis. Karena Umar bin Khattab beranggapan bahwa rakyat mempunyai hak atau kesempatan untuk campur tangan di dalam pemerintahan. 2. Sistem ekonomi di masa Umar bin Khattab. Adapun lembaga keuangan pada masa Umar, dalam mengembangkan lembaga keuangan tersebut, ia berusaha selalu menggunakan ijtihad yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan kemaslahatan umat. C. Sistem pendidikan pada masa Umar bin Khattab. Pendidikan pada masa Umar bin Khattab, Umar merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menetapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar, serta mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Mereka bertugas untuk mengajarkan isi Al-Quran, fikih, dan ajaran agama Islam lainnya kepada penduduk yang baru masuk Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.